Salah satu penyebab mereka yang berbisnis kemudian terjebak menjadi wira swasta dan bukan menjadi wirausaha adalah karena berpikir bahwa mereka harus bekerja di dalam bisnis, bukan bekerja ataupun mengerjakan bisnisnya. Nah, kita akan bahas hal itu pada video kali ini. Ketika ini adalah sebuah bisnis, ya, sebuah bisnis apapun, maka mereka yang menjadi seorang wira swasta itu terjebak untuk bekerja di dalam bisnis. Bekerja di dalam bisnis artinya apa? Mereka terjebak untuk mengerjakan setiap proses, setiap detail, setiap bagian di dalam bisnisnya. Nah, ada beberapa alasan kenapa mereka kemudian terjebak untuk bekerja di dalam bisnis. Yang pertama adalah karena merasa bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan baik ketika mereka melakukannya sendiri. Sebagai contoh seperti ini. Ami, seorang pebisnis kue. Dia memiliki hobi untuk membuat kue. Ami membuat kue yang sangat enak dan itu yang membuat dia merasa bahwa kunci keberhasilan dari bisnis kuenya adalah karena dia yang membuat. Apa yang terjadi? Ketika pesanannya semakin banyak, Ami mulai kewalahan. Muncul satu dilema. Kalau dia terima orderan yang banyak, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia tidak bisa mengerjakan sendiri, memenuhi semua orderan itu. Tapi kalau dia kemudian merekrut orang lain, maka dia khawatir apa yang dibuat oleh orang lain, kue yang dibuat orang lain itu tidak akan seenak yang dia buat. Sehingga dia berpikir bahwa ya sudahlah, saya terima saja orderan yang bisa saya kerjakan. Selebihnya yang tidak bisa saya kerjakan, saya tolak. Nah, di sini Ami fokus mengerjakan bisnisnya, memproduksi kuenya. Tidak hanya memproduksi kue, dia kemudian mempromosikan, mengantarkan produknya. Kalau dia misalnya punya sebuah stand, punya sebuah toko kecil, dia yang menunggui toko tersebut, menunggu pelanggan datang, melayani mereka, menerima uang, mencatat pengeluaran, dan belanja bahan untuk produksi keesokan harinya. Jadi, seorang wira swasta, dia fokus bekerja di dalam bisnis. Dia mengerjakan setiap detail yang ada di dalam bisnisnya. Dan inilah yang kemudian membuat wira swasta sangat jarang bisa berkembang bisnisnya. Wira swasta menjadi orang yang hari ini berbisnis, selama dia bisa mempertahankan bisnis, maka 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, bisnisnya akan seperti itu saja. Nah, beberapa contoh yang ada di sekitar kita apa? Mereka yang bekerja di dalam bisnis. Contoh, di sekitar kita banyak mereka yang kemudian berusaha, contohnya toko bangunan ya. Nah, saya memperhatikan di sekitar kita, ada toko bangunan yang itu berusia sangat lama, puluhan tahun, dengan kondisi di mana toko bangunannya selama berpuluh-puluh tahun itu masih sama, dan kemudian yang jaga di situ tuh masih sama. Siapa? Yang punya toko. Nah, ketika yang punya toko punya anak, anaknya disuruh jaga toko. Ketika yang anaknya yang jaga toko punya anak, maka anaknya dari anak yang punya toko ini diminta untuk jaga toko. Dan itulah yang kemudian membuat akhirnya bisnis toko bangunan itu tidak berkembang. Nah, kalau seorang wirausaha, bagaimana cara berpikirnya? Jadi, wirausaha dia tidak bekerja di dalam bisnisnya, tapi dia mengerjakan bisnisnya. Ya, mengerjakan bisnisnya. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau wira swasta itu dia
bekerja dalam bisnisnya. Nah, tapi seorang wirausaha yang dia lakukan adalah mengerjakan bisnis. Nah, yang dimaksud dengan mengerjakan bisnisnya apa? Nah, seorang wirausaha memahami bahwa bisnis itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, jadi ada 4 bagian penting dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah produksi ya, ataupun operasional. Yang kedua adalah marketing ataupun promosi. Yang ketiga adalah keuangan. Yang keempat adalah SDM. Maka seorang wirausaha sadar bahwa tugas dia ketika dia mau membangun sebuah bisnis, yang dia lakukan adalah dia harus mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan agar bagian produksi ini itu bisa jalan, bisa beroperasi dengan baik, menciptakan produk yang unggul. Dengan tanpa harus ada dia di situ. Seorang wirausaha, dia berpikir bukan mengerjakan bagian promosinya, tapi dia berpikir bagaimana menciptakan satu sistem yang dari sistem itu kemudian bisa membuat promosi produknya itu jalan tanpa harus ada dia. Seorang wirausaha punya cara berpikir bukan kemudian ketika dia punya bisnis, dia kemudian menunggui bisnis itu, menjadi kasir di bisnis itu, menerima uang dari pelanggan, menghitungnya, menyetorkan ke bank, dan sisanya dijadikan modal untuk belanja, untuk buat produk baru. Tapi wirausaha berpikir bagaimana caranya keuangan di dalam bisnisnya itu bisa teratur, dananya dialokasikan dengan tepat dan dikelola dengan baik tanpa harus dia yang kemudian menerima uang, memegang uang. Begitu juga dalam hal SDM, seorang wirausaha itu tidak berpikir bahwa ketika dia membangun bisnis, bisnis ini akan dikerjakan sendiri. Tapi dia sudah punya satu ide dan gagasan di dalam dirinya bahwa ketika dia berbisnis, maka dia harus menciptakan sebuah sistem di mana bisnis yang dibangunnya ini itu dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang tepat. Karena itulah kemudian wirausaha mengerjakan bisnisnya dalam hal SDM apa? Dia memikirkan bagaimana caranya merekrut orang-orang yang tepat agar kemudian bisa menjadi bagian dari tim di bisnisnya, dan dia memikirkan melatih atau memikirkan bagaimana caranya melatih agar kemudian mereka yang direkrut di dalam bisnis ini bisa punya skill yang sesuai dengan harapan. Jadi ini prinsip dasar yang membedakan antara seorang wirausaha dan wira swasta. Wirausaha berpikir bahwa ketika dia membangun bisnis, dia harus mengerjakan bisnisnya ini dengan baik, sehingga ketika dia selesai mengerjakan bisnisnya ini dengan baik, bisnis itu bisa jalan dengan sangat baik, dan dia bisa kemudian membuka bisnis baru, membuka cabang baru, mengerjakan hal yang lain. Tetapi mereka yang berpikir sebagai wira swasta, berpikir bahwa bisnis ini harus saya kerjakan sendiri, saya lakukan sendiri, saya jaga dengan sendiri. Dan inilah yang kemudian membuat wira swasta tidak bisa mengembangkan bisnis. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Contoh wira swasta itu apa? Contoh wira swasta itu adalah mereka yang bergelut di bidang perdagangan misalnya. Para pedagang di dalam mindset mereka yang mereka lakukan adalah mereka mencari produk yang laris
kemudian menawarkannya ke orang lain, dan mengandalkan selisih harga sebagai keuntungan. Sedangkan contoh dari seorang entrepreneur adalah mereka yang kemudian, atau wirausaha, mereka yang kemudian menciptakan produk, menciptakan sebuah bisnis, yang bisnis itu ketika didirikan dan dibangun, membawa sebuah solusi baru bagi masyarakat, juga membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi orang lain. Dari video ini, saya berharap Anda bisa membedakan mana yang menjadi wirausaha dan mana yang menjadi wira swasta dari cara mereka berpikir. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.